enak kalau nggak menemui, namanya orang tua gitu ya, namanya orang tua. Saya menghormati ya dan menghargai orang tua gitu ya. Jadi nggak apa-apa kuliah saya mundur sedikit gitu ya, tapi udah pulang orang tuanya ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kalau saya lihat kan mahasiswanya ini ngambil 60 orang ya, full. Bahkan kemarin ada yang minta bukain lagi, nggak saya bukain 60. Tapi kenapa di GCR cuma ada 40 ya, yang hadir cuma 47 ya. Kemana belasan sisanya ini ya? Nah, nggak tahu saya ya. Maksud saya, kenapa saya ngomong gini, kalau memang nggak mau ngambil reklamasi, nggak apa-apa gitu ya. Nanti di drop aja gitu ya. Nah, sehingga PRS nanti teman-temannya yang memang kemarin minta saya untuk membuka kembali kelas ataupun menambah kuota, itu bisa masuk gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Atau bisa diinfokan misalnya saya mau mengundurkan, saya nggak mau ngambil reklamasi gitu ya karena satu dan lain hal gitu. Saya mau drop. Nah, mungkin bisa dikabari temannya yang pengen ngambil reklamasi tapi nggak kebagian kelas sehingga dia bisa masuk dari pertemuan pertama gitu ya. Dari pertemuan nanti begitu PRS, nah dia masuk gitu, kalian ngedrop gitu ya. Tuh, jangan diem-diem aja gitu. Kasihan juga teman-temannya yang memang pengen ngambil gitu ya. Karena ada beberapa yang ngubungin saya ya minta bukain. Cuman saya bilang saya hanya menerima 60 peserta gitu ya. Saya pernah menerima sampai 80 peserta, itu enggak efektif ya. Jadi 60 aja cukup ya. Terus nambah kelas Pak, enggak ya. Kelasnya udah terlalu banyak, nanti beban saya terlalu besar gitu ya. Nah, jadi sehingga saya sarankan untuk mereka yang kemarin nggak kebagian tapi pengen ngambil reklamasi bisa ngambil di semester depan gitu ya. Karena reklamasi dan aspek sosial ini dibuka di semester ganjil dan semester genap gitu ya. Sengaja ya. Karena apa? Karena ternyata peminat reklamasi dan aspek sosial ini cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Katakanlah kalau misalnya satu angkatan pengen setengahnya aja gitu ya, setengah dari angkatan pengen ngambil reklamasi, satu angkatan itu misalnya 180 ya, 90 orang pengen ngambil reklamasi gitu ya, ataupun aspek sosial. Nah itu kan kalau saya cuma buka 60 kelas kan nggak cukup gitu ya, ada 30 orangnya lagi gitu ya, jadi bisa daftar di semester berikutnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya dulu awalnya kuliah ini sebenarnya saya rancang ya, selain untuk pengetahuan kalian terkait dengan reklamasi ya, sama seperti aspek sosial ya, itu dirancang untuk membantu 2019 dulu itu ya. Membantu 2019 untuk mengkatrol nilainya dan untuk menambah SKS-nya gitu ya. Nah, jadi setidaknya nggak perlu lagi nih keluar prodi kayak gitu ya, mencari mata kuliah untuk naikin SKS gitu ya, atau untuk naikin IPK-nya gitu ya. Nah, ada mata kuliah di prodi yang bisa seperti itu. Awalnya seperti itu 2019 ya, tapi ternyata peminatnya banyak ya, sama seperti aspek sosial ya. Banyak peminatnya, dari semester ke semester itu kelasnya full terus ya, bahkan minta dibukakan lagi gitu ya. Nah, jadi sehingga ini dibuka di 2 semester ya, semester ganjil genap dibuka semua ya. Nah, kemudian selanjutnya ya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Risti Anggra ini, Taruna nggak ada ya, Taruna Bayu Aji tidak ada, Anastasia Nasution Hadir Pak. Dena Hadir Pak. Dena tadi pagi Risti hadir Pak. Nanti absen lagi ya Risti ya, udah lewat ya. Dena, tadi pagi saya ketemu kamu naik motor, kamu bonceng cewek kan ya, yang helmnya ada Galuh, kucingnya. Iya Pak. Iya nggak yang helmnya Iya, ada Pak. kupingnya. Nah itu memang motif helmnya seperti itu atau itu sarungnya aja, jadi dipasangin di helm itu? Ada yang jual kupingnya aja Pak. Ada yang jual kupingnya aja ya. Oh, jadi ditempel gitu ya? Iya Pak. Artinya helmnya bisa helm apa aja gitu kan? Iya Pak, helmnya bisa bebas Pak, tinggal tempelin kupingnya aja Pak. Iya, lucu gitu ya, lucu. Iya Pengen Pak, gitu beli. punya Galuh Pak.
Tapi bukan saya ya, bukan saya yang make, pengen beliin anak gitu kan. Kalau ada versi kittennya gitu ya, atau anak kucing gitu kan. Nah, jadi Ada kayaknya, dipakai. Pak. Ada ya? Iya, Ada, Pak. anak saya itu seneng banget kalau misalnya saya bawa pakai motor gitu ya. Bawa motor jadi diri di depan gitu ya kan, motornya motor matic ya, diri di lehernya, di apanya itu ya, di bagian depannya itu. Nah, sering bawa gitu ya. Nah, jadi lucu aja gitu ya kalau pakai helm kecil, pakai kupingnya gitu ya. Nah, jadi saya ngelihat itu tadi ya waktu Dena ngebonceng. Tapi saya nggak tahu siapa yang dibonceng itu. Itu anak tambang juga. Iya, Pak, Galuh, Pak. Oh, Galuh Putisari. Iya, Bapak. Oh, iya. Itu iya, iya. Jadi saya ngelihat kucing itu ya, apa namanya? Ngelihat kupingnya tadi ya. Saya kenalnya Denanya ya. Yang di belakangnya saya belum kenal. Maaf ya Galuh ya. Oke. Iya, Bapak. Salam kenal ya, Pak. Iya, salam kenal ya. Michael Albert, Hadir Pak. Arlin Dias, Hadir, Pak. Aji Akbar, Hadir Pak. Jeremia Hasoloan, Hadir Pak. Agung Fadilah, Hadir Pak. Aji Maulana, Hadir Pak. Adelia Pratiwi, Hadir, Bapak. Rizwanda, Hadir Pak. Citra Puspita, Hadir, Pak. Gabriel Reinhardt, Hadir Pak. Richard Pandu, Maria. Hadir, Pak. Ya, saya agak ada perasaan rindu ya kalau misalnya ngabsen kayak gini ya, karena kemarin kan hampir 1 bulan nggak ngabsen gini. Biasanya setiap minggu saya manggil nama gitu ya. Jadi agak bosen aja kemarinnya selama kalian liburan itu ya, karena nggak ada kelas gitu ya. Jadi saya nggak ngabsen. Jadi ada sedikit perasaan rindu ya. Tadi pagi saya pengen ngabsen tapi sinyalnya jelek waktu aspek sosial ya. Jadi absennya sekarang aja gitu ya. Tiara Anissa, Hadir, Pak. Rido Wiranata, Pak, hadir Pak. Destria Angelica, Dimas Raufadi, Hadir Pak. Faisal Alwi, tidak ada. Adinda Mahfiroh, Hadir, Pak. Yohanes, tidak ada. Sylvia Ardila, Hadir, Pak. Kelvin Daniel, Hadir Pak. Adam Erlando, Hadir Pak. Boy. Bayu hadir Pak. Udah pulang kamu Bayu dari KKN? Kalau dari KKN udah pulang ke rumah belum? Oh iya, enggak, dari KKN aja ya, gak usah pulang ke rumah dulu, langsung kuliah ya. Saya lihat kamu makin serem aja, rambut makin panjang, kumis makin panjang, nggak melihara jenggot sekalian, Boy. Mana Boy ya? Hilang Boy. Dia udah ada pacar Pak, balik KKN. Oh, cinta lokasi Gosip ya. aja ya. Cinlok kamu Boy. Cie Bayu. Nggak ada Pak. Sama siapa? Sama ketua kelompoknya? Nggak ada. Gua sama Anak kembang DWK Pak. Sama Kembang DWK. Desa Pak. Sama kembang desa. Bude City Pak, Bude City. Untung kamu pulang, Boy. Kalau kamu nyangkut di sana karena suka pacaran sama kembang desa, bahaya juga, Boy. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi Oke, kades nanti dia Pak. jadi kades. Kalau mukanya sih udah serem, cocok jadi kades ya. Oke, Laili Rahma, Iya Boy. Hadir, Pak. Dava Satria, Hadir Pak. Fajar Witarto, Hadir Pak. Ani. Saya, Pak. Ya, maaf ya tadi pagi itu di aspek sosial saya mungkin kurang rame ya karena nyawa saya belum ngumpul ya jam 7 ya. Next nanti saya kumpulin nyawa dulu baru saya ngajar ya. Jadi ini baru keluar aslinya ya. Di siang hari ini nyawanya udah ngumpul ya. Kalau tadi pagi belum ngumpul ya. Nanang Prayoga, Hadir Pak. Gandhi Alfian, Hadir Pak. Novita Susan, Hadir, Pak. Leli Suryani, Hadir, Pak. Enzelina,
Oh, Angelina ini lagi KP. Ya. Angelina, Ratu Salma, sama ya satunya lagi. Lupa terus ya namanya satunya itu ya. Siapa ya? Larasati, Pak. Larasati ya. Larasati ya. Iya. Lagi KP mereka ya. Nicholas Perin. Hadir Pak. Serlita Caroline. Nah, ini baru masuk Serlita. Saya terima dulu. Serlita Caroline. Hadir, Pak. Oke. Oscar Rahmat. Hadir, Pak. Martin Marco. Hadir, Pak. Ah, kamu bukannya lagi KP, Martin? Kebetulan lagi apa, Pak? Lagi di kantor. Oh. Lagi istirahat. Masalahnya Martin ini kalau nggak salah udah izin sama saya ya. Tapi ternyata bisa secara online, Pak. Saya pikir kemarin perkuliahannya offline. Ya, untuk reklamasi ini sejauh ini ya. Sejauh ini ini yang paling jauh gitu ya. Enggak ya. Sejauh ini belum dapat kelas ya. Nggak ada kelas ya. Jadi karena saking banyaknya orang-orang yang pengen pakai kelas, berebutan pakai kelas ya. Jadi kita mengalah gitu ya sebagai mata kuliah pilihan ya. Pilihan hati gitu ya. Jadi kita yang mengalah gitu. Nggak apa-apa, dulu kan mata kuliah wajib gitu ya. Kalau memang di jam dan hari yang sama nggak ada lagi kelasnya gitu ya. Dan warta tidak ada ya. Jadi Hadir, Pak. ada. Jadi kemungkinan kita masih ini dulu ya, online dulu ya. Nanti kalau offline saya kasih tahu ya. Tenang aja ya. Richard Ricardo. Tidak ada. Hadir Pak. Ada. Nabil Hadir Pak Zafran. Richard Pak. Oke, Nabil Zafran. Hadir, Pak. Herodion Marbun. Tidak ada. Arif Ramadan. Hadir Pak. Kholida. Hadir, Pak. Ahmad Fadel. Hadir, Pak. Kamu juga bukan udah izin sama saya ya? Saya satu kelompok sama Martin, Pak. Jadi Oh. lagi senggang, Pak. Lagi senggang. Iya, Pak. Oke. Di mana? Di kantor. Iya, Pak. Di samping Martin, Pak. Oh, buat kopi nggak? Ngopi lah. Udah, Pak. Ngopi lah. Udah. Ya. Ngopi lah, mumpung gratis ya. Ngopi. Christian Damanik. Tidak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Elda. Ada, Pak. Aifa. Hadir, Pak. Alan Zulizar. Hadir, Pak. Afif Sanjaya. Hadir Pak. Salaisha. Hadir, Pak. Calvin Ciputra. Hadir Pak. Sri Ayu. Hadir, Pak. Yasril. Hadir Pak. Yasril, kamu juga lagi KP kan? Enggak ya? Enggak Pak. Oh, enggak. Rizky Okta. Hadir Pak. Hendra. Tidak ada. Larasati Kania. Oh, ini yang lagi KP ya, bareng Angel. Angel sama Ratu. Ya. Diki Tarigan. Tidak ada ya. Oke, siap-siap lagi. Risti Anggreni. Hadir, Pak. Kamu lagi KP juga? Enggak, Pak. Enggak lagi KP. Oh, soalnya ada backsoundnya ya. Saya pikir itu lagi alat berat gitu ya. Enggak, Pak. Tadi saya habis nganterin kucing saya steril. Makanya bilangin sama kucing kamu jangan beranak terus gitu. Sekarang susu mahal gitu. Disterilin ya. Kucing kamu cewek berarti? Enggak, Pak. Jantan, Pak. Jantan lagi. Astagfirullah. Iya, saya stres, Pak. Dianya keluar rumah terus. Jadinya udah saya steril aja. Astagfirullah. Jantan. Kamu di mana kamu? Iya, Nen? Pak. Maunya sama cewek kampung itu, Pak. Sama kucing kampung yang cewek. Nggak mau lah saya. Jadi ya udah saya steril. Ya bilangin sama kucingnya gitu. Jangan di mana kamu nemplok di situ kamu buat anak gitu. Pilih-pilih lah gitu. Tahu nggak, Pak? Dia sampai rela mau manjat ventilasi rumah saya, Pak. Demi mau
apa nyamperin kucing kampung itu, Pak. Masya Allah, Bayu Adam banget ini. Rela dia tinggal kembang desa. Ya. Oke. Iya ya, kucingnya lagi KKN juga apa itu, Risti? Kayaknya iya sih, Pak. FOMO dia ikut-ikutan habis KKN jadi kayak gitu. Pengen kawin dia, Pak. Astagfirullah, Bayu Adam banget ini. Selesai KKN pengen kawin. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya. Kalian KKN itu ngapain aja ya? Kok tiba-tiba pulang pengen kawin gitu ya? Apa gara-gara kembang desa gitu ya? Nggak apa-apa ya. Apa village flower ya? Bahasa Inggrisnya ya. Village flower. Ya. Taruna Bayu Aji. Hadir, Pak. Oke. Faisal Alwi. Tidak ada. Yohanes Damora. Oh, izin Pak, itu Hah? Faisal sama Yohanes itu Pak lagi KP Pak. Oh, belum izin ke saya ya. Bilangin Oh, iya. izin ke saya gitu ya. Kalau memang ada surat KP-nya ya, kayak siapa namanya tadi, Martin Marco, Ahmad Fadel ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Dava. Enzelina lagi KP, tapi kalau hadir nggak apa-apa juga. Herodian Marbun. Tidak ada. Hendra. Tidak ada. Larasati Kania lagi KP. Diki Tarigan. Hadir saya Pak Diki Ardian Tarigan. Oke, ada yang belum di absen? Tidak ada ya, saya tutup ya. Ya, Christian Damanik. Kenapa? Pak, saya udah di absen belum, Pak? Tadi saya Udah nggak tahu saya. Kamu merasa udah di absen belum? tadi saya dipanggil, cuman udah bilang iya Pak, hadir Pak. Cuman saya kurang tahu tadi Pak. Oh, kalau nggak dipanggil lagi kedua yang tadi, yang terakhir berarti sudah di absen, gitu ya? Ya, kumpulin nyawa dulu, Christian. Ya, baru kita kuliah, oke? Kayaknya kamu nyawa belum kumpul ini, bangun. Ya, baik. Kita mulai ya. Oh iya, sedikit sharing pengalaman saya sebagai dosen pembimbing KP ya. Buat kalian ya yang sedang KP atau sudah pulang KP ataupun baru mau berangkat KP nantinya ya, kalau udah pulang KP itu jangan lama-lama ya. Temui dosen pembimbingnya. Ya karena apa? Kalau lama-lama nanti malah kalian di akhir-akhir itu banyak gitu ya, senior kalian gitu ya, nggak banyak juga sih. Ada beberapa kelompok saya ya, pulang KP udah ngilang, gak ada kabar. Ya, tahu-tahu begitu udah di akhir semester baru nemuin mau apa namanya? Kalau saya kan ada ini ya, kalau saya ada presentasi ya, tapi mungkin ada dosen lain yang nggak perlu presentasi, ada seminar kalau saya ya. Tapi mungkin kalau dosen lain mungkin ada yang nggak perlu seminar tapi cukup presentasi sama dosennya gitu ya, nggak apa-apa itu. Tapi kalau saya harus ada seminar kalau bimbingan saya ya. Nah jadi begitu udah mendekati semester akhir baru nemuin saya ya, mau seminar apa ngeburu-buru ya, jangan begitu ya. Untung saya waktu itu nggak cuti gitu ya, kalau saya cuti nggak seminar kamu gitu ya. Makanya ketika kalian selesai KP ya langsung temuilah dosen ininya, pembimbingnya ya, langsung bimbingan gitu ya, minta petunjuk seperti apa, apakah kalian hanya perlu presentasi ke dosennya ataukah harus ada seminar atau seperti apa kayak gitu ya, biar nanti nggak nunda-nunda lagi gitu ya. Dosen itu ya nggak bisa semau kalian waktunya gitu ya, karena dosen itu kerjaannya banyak ya, nggak cuma ngajar gitu ya, nggak cuma di kampus gitu ya. Jadi kadang keluar ya, kadang ada dinas di mana gitu ya, kadang kunjungan ya, ataupun kadang rapat dan lain-lain gitu ya. Nah jadi silakan kalau udah selesai KP langsung temui dosennya ya. Nah, sehingga nggak terulang lagi nih apa yang terjadi di senior kalian sebelumnya gitu ya, terkait dengan KP ini gitu ya. Itu sedikit berbagi pengalaman ya, dari sudut pandang dosen pembimbing gitu ya. Nah, apalagi nih kalau misalnya nanti di ini udah mau lebaran nih, bukan udah mau lebaran, maksudnya
semester-semesternya lebaran lah gitu ya, semester-semesternya lebaran, semester-semesternya puasa, banyak dosen itu yang cuti pasti nantinya, ya. Belum lagi waktunya kepotong sama libur, ya, libur lebaran sama cuti bersama. Nah, artinya kalian kalau misalnya mau seminar sebelum puasa atau sebelum lebaran, ya silakan dikejar gitu ya, bagi yang udah KP ataupun sedang KP ya. Kalau yang belum KP baru mau KP nanti di akhir semester ya enggak apa gitu ya, nanti aja gitu ya. Nah, jadi nanti banyak liburnya nih. Ini aja Februari aja libur ada berapa nih? Banyak ya tanggal merah dan cuti bersamanya. Nanti ada lagi cuti bersama sama libur lebaran ya. Jadi harus diperhatikan. Belum lagi nanti kalau mau ini cuti libur Idul Adha ya, meskipun cuman 1 hari, terkadang ada dosen juga yang ngambil cuti di Idul Adha gitu ya biar bisa pulang. Contohnya siapa Pak? Saya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi silakan yang udah KP ataupun yang sedang KP nanti pulangnya di bulan-bulan Februari Maret ya, silakan dikejar ya dosen pembimbingnya ya. Oke, baiklah. Ini adalah pertemuan kita di minggu pertama ya terkait dengan reklamasi dan pasca tambang. Di pertemuan pertama ini kita akan pendahuluan ya, membahas mengenai aturan perkuliahan, nilai dan lain-lain ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pengertian-pengertian dari reklamasi dan pasca tambang ya untuk di awal ini. Ya, ini sekilas tentang perkuliahan. Sama seperti aspek sosial ya. UAS itu 50%, UTS 35, tugas 15 ya. Nah, kemudian skornya sama juga ya, reklamasi ini sama dengan aspek ya, hanya ada 4 nilai ya. A, B, B dan E. Ya, jadi kalau nilainya B, C atau D lebih baik nggak lulus kalian, jadi E, gitu ya. Jadi nilainya hanya ada A, B, B dan E, gitu ya. Jadi saya nggak main yang lainnya, gitu ya. Kalau misalnya dia mengikuti dengan baik, ya artinya dia masuk terus, gitu ya, kuliah terus, kemudian absen terus, ya, dan nilainya cukup baik, gitu ya. Nah mungkin nilainya A, B, gitu ya. Tapi kalau nilai UTS-nya jelek banget gitu ya, ya mungkin B gitu ya. Tapi kalau misalnya dia telat lebih, bukan telat tidak absen lebih dari 3 kali ya, maka dia dianggap tidak ikut UAS. Otomatis dia kehilangan 50%. Kehilangan 50%, otomatis nilai dia E. Ya. Gitu ya. Nah, jadi otomatis nilai dia E gitu ya. Kalau dia lebih absennya dari 3 kali gitu ya. Sama ya. Jadi kalian yang mengikuti perkuliahan saya mulai dari Ale, Andat ya. Kenapa ada yang nyes di Andat? Oh enggak ada ya. Enggak ya. Andat gitu ya, ataupun lingkungan tambang dan lain-lainnya sama ya. Cara mainnya seperti itu ya. Saya absen di awal 15 menit ya. Kalau misalnya enggak ada ya sudah ya. Tidak saya anggap hadir gitu ya. Tapi kalau mau ikut terus kuliah enggak apa-apa gitu ya. Meskipun nggak absen, Pak boleh ikut kuliah nggak Pak? Meskipun saya nggak absen, boleh gitu ya. Jadi 50. Perkuliahan ini saya rancang, itu materinya hanya sampai pertemuan minggu ke-7. Ya, minggu ke-8 kita UTS, ya UTS-nya UTS tertulis ya. Nah kemudian mulai dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15, kita akan presentasi. Ya, setiap satu pertemuan itu ada satu kelompok. Ya, nanti akan saya bagi kelompoknya. Bukan, kalian yang akan ngebagi. Ya, tapi saya jumlah kelompoknya saya menentukan. Ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan mempresentasikan mengenai rencana reklamasi kalian di suatu kondisi atau case atau wilayah yang akan saya berikan kasusnya nanti. Ya, ketika setelah UTS. Ya. Nah, di akhir nanti pada saat UAS ya, kalian akan membuat mini project. Ya, yakni berupa market. Ya, tapi ya, perlu diperhatikan ini. Ada yang curang ya, buat market tapi market yang semester sebelumnya gitu ya. Maka nanti ada kejutan dari saya ya. Ya, kondisinya akan saya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Tapi saya diam aja nih, saya nggak ngomong gitu. Maksudnya nggak berkata-kata kamu ini ya gitu. Kamu market yang semester sebelumnya ya, punya kelompok sebelumnya ya gitu ya. Enggak, saya enggak bilang kayak gitu. Cuman saya diam aja. Taunya dari mana? Hal kecil aja, salah satu hal detailnya. Saya minta kasus mereka dulu ya. Dulu itu adalah penambangan batu bara.
semester kemarin saya minta ke mereka itu kasusnya adalah untuk penambangan pasir. Ketika market disajikan itu ada tambang pasir yang bentuknya hitam. Ya. Ini tambang apa saya tanya? Tambang pasir Pak. Kenapa hitam? Cengar-cengir aja mereka kan. Cengar-cengir aja. Pikirnya dosennya mau dikadalin apa gimana gitu. Jadi warnanya hitam gitu ya. Warnanya hitam gitu ya. Itu jelas batu bara itu. Ngapain juga logikanya aja. Kalian kan anak tambang gitu ya. Masa iya nggak bisa bedain warna batu bara sama warna pasir sehingga market pasir tambang pasir kalian hitamkan gitu ya, dijadiin kayak batu bara gitu ya. Nah, enggak ya. Nah, jadi nanti buat yang sudah ancang-ancang pakai market semester lalu mungkin saya punya sedikit kejutan ya. Jadi tunggu aja ya tanggal mainnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kriteria penilaian. Ya ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kriteria penilaiannya yang pasti nah ini lagi nih masalah lagi nih biasanya di sini. Kalau kalian itu nggak masuk karena sakit ataupun ada musibah ya, misalnya orang tuanya ya apa namanya ya nggak usah banjir misalnya, atau kena musibah tanah longsor, atau ada keluarga inti yang meninggal. Keluarga inti itu ya inti ya, bukannya kakeknya tetangga gitu ya. Nah, itu kalian bisa mengajukan surat ya, baik itu surat sakit ataupun surat pernyataan kalian sedang kena musibah yang ditandatangani oleh orang tua. Ya. Kalau surat sakit itu ditandatangani oleh dokter ya, ataupun bidan. Bidan sering diiniin ya, sering manipulasi sama kalian ya, dokter ya, jadi harus ke klinik gitu ya. Dan pemberitahuannya ya itu paling lama itu 1 minggu setelah kalian tidak masuk. Misal kalian itu hari ini izin, maka ketika kuliah minggu depan itu kalian sudah harus ada surat izinnya. Saya nggak terima ya kalau misalnya kalian absennya lebih dari 3 kali, terus di akhir mata kuliah kalian mengkonfirmasi, maaf Pak, katanya pertemuan sekian saya nggak hadir karena sakit, ini surat izinnya nggak saya terima. Ya, kalau memang sakit pada saat itu, seminggu kemudian silakan konfirmasi. Ya, kecuali sakitnya parah yang menyebabkan kalian koma, ya sehingga kalian nggak bisa konfirmasi. Nah, itu beda cerita ya. Misalnya mati kata Pak Ali. Ya, jadi misalnya kalian koma nih mulai hari ini gitu ya, sampai dengan beberapa bulan ke depan gitu ya, sehingga kalian tidak bisa memberi kabar. Nah, itu beda cerita lagi ya. Nggak apa-apa di akhir semester kalian konfirmasi ke saya, Pak maaf Pak saya habis koma 2 bulan gitu ya, nggak sadar gitu misalnya ya, atau saya habis pingsan Pak gitu ya 2 minggu, nggak apa-apa ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya kalian mau konfirmasi ya, konfirmasilah maksimal 1 minggu setelahnya atau bahkan sebelumnya ya. Sebelumnya misalnya kalian itu baru sakit kemarin ya, sehingga hari ini kemungkinan besar nggak masuk gitu ya, tapi kalian sudah ada surat izinnya, boleh konfirmasinya kemarin. Kayak misalnya Martin Marco, Ahmad Fadel itu ya, dia konfirmasi sebelum perkuliahan bahwasanya lagi KP. Nah, itu boleh seperti itu juga ya, malah lebih baik ya. Kemudian silakan perhatikan poin F, tidak ada ujian perbaikan atas tugas perbaikan ya. Jadi janganlah berharap untuk dikasih tugas perbaikan atau ujian perbaikan ya. Tidak ada ya, karena saya menilainya itu sudah seobjektif mungkin ya. Bahkan berkasnya itu ada ya, saya ngoreksi loh ya. Ngoreksi. Jadi kalau misalnya pilihan ganda atau esai itu saya ngoreksi ya, betul-betul ngoreksi. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di prodinya nanti ya. Nah, jadi ngoreksi udah seobjektif mungkin. Makanya saya kadang agak nggak enak hati ketika mahasiswa nanya transparansi nilai, itu saya berasa tidak dipercaya, padahal saya malam-malam ngoreksi. Kenapa saya ngoreksi malam-malam? Karena hari-hari biasa saya pakai untuk kuliah seperti ini ya, atau untuk rapat atau untuk kerja lah pokoknya ya. Nah, sementara weekend itu saya pakai untuk family day ya,
harinya keluarga ya. Jadi pada weekend itu ya kumpulan keluarga, keluar gitu ya, atau sekedar makan bersama gitu ya. Nah, makanya malam ngoreksinya, yang ngoreksi ujian-ujian kalian itu ya, UTS, tugas, UAS gitu ya. Nah, makanya saya agak gak enak hati ketika ditanya transparansi nilai, saya merasa tidak dihargai, padahal saya begadang ya ngoreksinya itu ya. Apalagi kalau pilihan ganda itu kan udah pasti ya, ilmu pasti, maksudnya ya kalau dia A, ya A jawabannya kan, nggak seperti Ale gitu ya, atau Andat gitu yang esai gitu kan. Kalau Andat Ale itu kan esai itu kan bisa banyak pengerjaannya gitu ya, misalnya si A ngerjainnya ini, B ngerjainnya ini kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus teliti. Jadi seperti itu ya. Komplain ini ya, komplain nilai itu kalau dia misalnya memang masuknya absennya lebih dari 3 kali gitu ya, lebih dari 3 kali, misalnya 4, 5 dan seterusnya. Terus dia udah pernah izin ke saya, cuman saya lupa gitu ya. Nah, maka ngingetin lagi. Ada yang kemarin semester kemarin seperti itu, dia udah izin sebenarnya, udah ngasih surat juga pada saat hari H hari H kuliah, cuman namanya saya lupa gitu ya. Jadi dia mengingatkan kembali sambil nge-mention chat dia waktu dia ngasih surat itu. Oh iya, berarti udah terkonfirm gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada ujian perbaikan, tidak ada tugas perbaikan. Ya, ini aturan perkuliahannya ya. Hadir itu maksimal 3 kali, nggak boleh tidak hadir itu maksimal 3 kali, nggak boleh lebih ya. Ini surat izin seperti itu, terlambatan ya, kemudian menggunakan pakaian sopan ya, dan memakai sepatu nggak usah ya. Kalau memakai sepatu nggak usah ya. Saya takutnya kalau online kalian ada yang di kosan gitu ya. Jadi kan aneh aja gitu ya, teman-temannya masuk, ngapain kamu pakai sepatu gitu? Kuliahnya Pak Rio gitu. Aturannya harus pakai sepatu, enggak ya. Ini offline ya, karena semester kemarin offline, maka harus pakai sepatu gitu ya. Apabila dosen memulai perkuliahan 15 menit apa kabar sebelumnya, ketua kelas atau koordinator kelas wajib mencari jadwal pengganti ya. Nah, jadi langsung saja ya, koordinatornya saya pilih Ani ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya konfirmasinya ataupun ngabarinya ke Ani ya. Kemudian komunikasi dengan dosen enggak usah ya, di hari kerja. Di hari kerja ya sebalasnya saya aja lah ya. Kalau mau ngechat malam juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya ngelihat saya balas gitu ya. Tapi kalau saya nggak ngelihat ya besoknya ya. Kadang ada yang memaksa untuk direspon gitu ya. Anak-anak, saya kan perwalian 2023 ya. Anak-anak 2023 itu tuh kadang mungkin belum tahu cara menghubungi dosen gitu ya. Jadi kalau kita nggak balas itu dikirim chatnya berulang-ulang gitu ya. Dikiranya kita customer service ya, yang sedia 24 jam gitu ya. Jadi enggak ya. Jadi enggak seperti itu. Ini hak ya. Hak kalian ya. Nah, ini kalian mendapat ujian susulan kalau pada saat itu ujian ya. Kalau pada saat UTS kalian lagi sakit ya, atau ada musibah, jadi kalian nggak ngikut, kalian berhak ya mendapat ujian susulan. Jadi ujian susulan ini hanya berlaku untuk mereka yang terkena musibah atau sakit pada saat ujian berlangsung gitu ya, pada saat UTS berlangsung ataupun UAS ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada ya? Ya, kita mulai ya. Reklamasi ya. Apa sih reklamasi ya? Menurut undang-undang ya, reklamasi itu adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha penambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Ya. Ini khusus untuk pertambangan ya. Beda lagi dengan reklamasi teluk ya. Beda cerita ya. Ini kita fokus ke reklamasi pertambangan ya. Jadi bukan reklamasi teluk ya, reklamasi laut ya, beda lagi ceritanya ya. Nah, ini reklamasi usaha pertambangan ya, atau reklamasi pertambangan ya. Jadi kegiatan ini dilakukan sepanjang tahapan penambangan ya. Jadi bukan hanya di akhir. Kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Nah, contoh ya. Di PTBA itu ada nursery ya. Kemarin kalian kayaknya beberapa ada yang saya bawa ya.
untuk ke PTBA ya, ekskursi ya semester kemarin ya, tahun kemarin ya. Nah, itu kan kalian mampir ya ke perawatan tanamannya ya. Di situ ada perawatan tanaman. Apakah tanaman itu dirawatnya hanya ketika tambang berakhir? Enggak. Ya. Tambang masih berjalan, perawatan tanaman dimulai, ya kan? Pembibitan itu ya. Perawatan tanaman untuk apa? Untuk nanti ketika sudah tahap pasca tambang atau tambangnya sudah berhenti atau tutup gitu ya, ketika tahap reklamasi ya, bukan tahap reklamasi, tahap revegetasi, maka bibitnya itu udah siap. Ya, bibitnya udah siap. Artinya perawatan tanaman itu tidak dilakukan ketika tambangnya sudah berakhir saja, ya bahkan dari tambangnya masih berjalan. Ya, itu salah satunya. Terus ada lagi penanganan topsoil, ya. Jadi ketika di awal ya melakukan land clearing, ya kemudian melakukan pengupasan OB sebelum OB dikupas ya, itu kan mengupas yang namanya topsoil, ya, atau lapisan tanah atas. Kemudian lapisan tanah atas itu di mana? Disimpan. Ya, disimpan dan dirawat sedemikian rupa agar bisa digunakan nanti ketika di akhir penambangan ya untuk revegetasi. Ya, itu kan dimulainya dari awal. Ya. Makanya tahapan reklamasi itu dia sepanjang tahap usaha penambangan, bukan hanya di akhir saja. Ya. Bukan hanya di akhir, ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya reklamasi. Selanjutnya mana tadi? Nah, kemudian dalam penerapan kaidah teknik penambangan yang baik, ya, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan pengolahan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi. Ini diatur undang-undang. Ya, kalau kalian tidak percaya, silakan buka undang-undangnya, ya, ataupun buka PP, ya, peraturan pemerintah. Di sana itu terdapat kewajiban melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan. Salah satunya adalah kegiatan reklamasi, ya. Pemegang IUP ataupun IUPK ya wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi ya kepada pemerintah ya, dan pelaksanaan reklamasi itu dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Ya. Jadi lahannya itu setelah tambang itu mau apa gitu ya? Apakah menjadi perkebunan? Apakah menjadi wisata? Apakah menjadi agrowisata? Banyak macamnya ya. Contoh di PTBA ada yang dia peruntukannya setelah pasca tambang atau selesai tambang itu adalah kebun sawit karena dia HGU, hak guna usaha ya. Jadi sebelumnya itu adalah kebun sawit tapi ditambang sama PTBA. Jadi sehingga setelah tambang itu tutup maka wajib dikembalikan menjadi kebun sawit. Nah, seperti itu ada. Ya, ada yang peruntukannya untuk hutan. Ya, hutan produksi. Misalnya ditanam tanaman kayu, ya, pohon-pohon kayu yang bisa ditebang nantinya, dimanfaatkan, gitu ya. Kemudian nanti ditanam lagi dan seterusnya. Ada yang untuk wisata, ya, wisata misalnya salah satu kolam itu, ya, atau pit lake ya, danau pit ya, dan pit yang sudah terisi oleh air yang sudah tidak dipakai lagi pitnya, terisi oleh air penuh ya, itu dipakai untuk wisata. Ya, misalnya bebek-bebekan gitu ya, atau saung-saungan ya, atau buat budidaya ikan ya, peternakan perikanan ya, misalnya keramba gitu dan lain-lain ya, bisa. Jadi pelaksanaan reklamasi itu disesuaikan dengan peruntukan lahan pasca tambangnya seperti apa ya. Dan pemegang IUPK itu wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi ya. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan dana jaminan apabila pemegang IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Ya, misalnya, ya, DAFA ini punya perusahaan, ya. DAFA punya perusahaan tambang, ya, kemudian dia menambang dan dia sudah menyerahkan jaminan reklamasi kepada pemerintah. Ya, misalnya sebesar 30M. Kemudian setelah penambangan itu selesai, ternyata DAFA ini tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana. Ya, maka pemerintah dalam hal ini menteri bisa menunjuk pihak ketiga. Misalnya menunjuk
Ani ya sebagai kontraktor untuk reklamasinya. Ya, kebetulan Ani ini adalah keponakan dari menteri. Bagi-bagi proyek gitu ya. Nah, jadi dikasihlah ya, silakan perusahaannya Ani untuk melakukan reklamasi di wilayah atau bekas penambangan milik Dava. Gitu ya. Menggunakan apa Pak? Menggunakan 30M tadi ya, dana jaminan reklamasi yang telah diserahkan kepada pemerintah. Gitu ya. Nah, kemudian setiap orang yang memiliki IUP IUPK ya, setiap orang yang IUP ya, yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi atau penempatan dana jaminan reklamasi, maka akan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda, dan ya bukan atau ya, dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Udah di penjara, didenda pula gitu ya, makanya wajib melaksanakan reklamasi gitu ya. Kemudian dapat dijatuhi juga pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi yang menjadi kewajibannya. Misalnya tadi menggunakan dana jaminan reklamasi nih perusahaannya Ani, tapi ternyata laporan Ani ini ke pamannya yang menteri gitu ya. Wario ini. Jadi laporan ke pamannya yang menteri ya, paman gitu ya. Ternyata 30M ini kurang paman untuk reklamasi gitu ya. Maka dia bisa dijatuhi pidana tambahan ya dengan membayar ya yang ini Dava tadi ya. Dia membayar dana yang kurang itu tadi ya. Misalnya kata pamannya nih, kamu butuh berapa nih gitu memangnya. Paling enggak 90M lah paman gitu. Jadi kurang 60M lagi gitu ya. Enak ya ngomongnya ya. Nah, kasih lah nanti kan dapat wajib membayar gitu ya. Wajib membayar 60M kurangnya gitu ya. Kemudian pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi. Ya. Jadi mungkin kalian ya nggak tahu ya kalau kalian, tapi kalau apa namanya? Kalau senior kalian gitu ya yang sudah KP gitu ya, ada beberapa cerita gitu kan pada saat KP itu lagi pada sibuk, kenapa ada dari SDM datang gitu ya, atau ada inspektur tambang datang gitu ya untuk melakukan pengawasan ya. Jadi benar-benar apa namanya yang sibuk gitu ya. Sibuk itu apa? Untuk memoles gitu. memoles biar tambangnya terlihat sesuai dengan kaidah gitu ya, dan seterusnya. Mungkin nanti kalian akan mengalami hal seperti itu mungkin ya. Karena ada beberapa senior kalian yang sepulang KP atau TA cerita-cerita seperti itu ya. Jadi ketika ada kunjungan ataupun pengawasan dari SDM ataupun dari inspektur tambangnya gitu ya, nah itu mulai mereka ya menyediakanlah dokumen, menyiapkan apa namanya laporan-laporan gitu ya untuk untuk dibaca atau diawasi oleh yang berkepentingan tersebut gitu ya. Pasca tambang ya. Pasca tambang ini adalah kegiatan yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha penambangan ya untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan ya. Jadi dalam pasca tambang itu tidak hanya lingkungannya saja ya, tapi bagaimana sosialnya juga dipulihkan ya. Jadi gini, salah satu permasalahan yang menjadi masalah ya ketika pasca tambang itu sosial ya, terkait dengan sosial. Misal ini ada tambang mau buka ya, di situ ada perkebunan orang dulunya ya, perkebunan masyarakat warga di situ ya. Nah kemudian akhirnya setelah diganti untung gitu ya lahannya, nah masyarakat ini nggak ada pekerjaan lagi kan karena kebunnya sudah dijadikan tambang oleh perusahaan. Nah sebagai kompensasi lainnya gitu ya, perusahaan akan merekrut atau menjadikan masyarakat ini sebagai pekerja atau karyawan di tambang tersebut gitu ya. Ya nggak tahu posisinya ya, sebagai operator kah, ya sesuai kualifikasi lah ya, sebagai operator, driver misalnya, atau misalnya dia memang berpendidikan S1 tambang mungkin sebagai engineer dan lain-lain gitu lah ya. Nah kemudian
ketika tambang tutup, masalah baru akan muncul. Masyarakat ataupun warga yang sudah dipekerjakan itu otomatis diberhentikan, ya, atau diputus hubungan kerjanya, ya. Setelah diputus hubungan kerjanya, masyarakat ini akan bingung kan, mau kerja apa? Mau ngebun, kebunnya udah nggak ada, gitu ya. Skill ngebunnya juga mungkin udah hilang karena biasa kerja di tambang, gitu ya. Terus mau diem-diem aja mereka butuh makan juga. Nah, makanya ini bagaimana mereka ataupun perusahaan ini, ya, itu mengembalikan kondisi sosialnya, ya, mengembalikan kondisi sosialnya di wilayah bekas penambangan. Makanya ada perusahaan yang dia mereklamasi, ya, dengan cara dijadikan perkebunan, ya, perkebunan mangga, perkebunan durian, kemudian perkebunan lainnya, ya, perkebunan ataupun pertanian, ya, pertanian misalnya ada yang dijadikan ladang untuk nanam cabai gitu ya, ataupun tomat gitu ya. Kemudian pengelolaannya dan hasilnya itu diserahkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang ngelola, ya, masyarakat hasilnya juga untuk masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ada salah satu seperti itu caranya ya. Nah, itu merupakan bagian dari bagaimana dia pasca tambangnya gitu ya, terkait dengan kondisi sosial, gitu ya, pengembalian atau pemulihan kondisi sosial. Nah, ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya mengenai kondisi sosial, nah itu ambil aspek sosial ya. Pak, nggak bisa Pak, udah penuh ya semester depan ya. Karena semester ini juga udah penuh kayaknya ya aspek sosial ya. Nah, kemudian sama seperti reklamasi ya, pemegang IUP IUPK itu wajib melakukan kegiatan pasca tambang ya. Dan mereka juga wajib menyerahkan rencana pasca tambang. Pelaksanaan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Ini sebenarnya sama aja ya dengan reklamasi ya. Tercantum juga di undang-undang ya. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dana jaminan pasca tambang. Ada juga dana jaminan pasca tambang ya. Jadi kalau misalnya kalian menganalisis nih ya, menganalisis terkait dengan aspek sosial gitu ya. Misalnya kalian nanti TA-nya ada yang di aspek sosial gitu ya. Nah, itu termasuk pasca tambang sebenarnya ya. Pasca tambang ya, aspek sosial itu ya. Jadi nggak juga termasuk pasca tambang, tapi misalnya setelah tambang tutup gitu ya baru pasca tambang. Tapi kalau tambangnya masih berjalan itu bukan pasca tambang nyebutnya ya. Nah, tapi setelah tambangnya tutup, kalian menganalisis aspek sosial, misalnya dampak tutupnya tambang batu bara PT XYZ terhadap perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu termasuk dalam pasca tambang, gitu ya. Topiknya pasca tambang. Nah, kemudian menteri dapat menetapkan pihak ketiga ya melakukan untuk melakukan pasca tambang dengan dana jaminan pasca tambang tadi. Kalau misalnya pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan sesuai dengan rencana yang disetujui. Sama juga ya, kalau mereka tidak melakukannya maka pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah ya. Bukan 100 miliar itu ada tuh di Afrika sana Zimbabwe kalau nggak salah ya, yang dia satu jutanya itu nilainya kecil gitu ya. Jadi nilainya kecil kayak gitu, nilainya di mana tuh ya. Pokoknya ada yang dia 1 juta itu, jadi dia bawa uang 1 juta itu selori itu biasa aja gitu ya, karena memang nilainya nggak terlalu besar gitu ya, nilai mata uangnya di situ ya. Nah, tapi ini adalah 100 miliar rupiah gitu ya. Oke. Nah, ini pemegang IUP IUPK dapat dijatuhi pidana ya berupa pembayaran sama ya kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam pasca tambang. Nah, kemudian pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasca tambang. Mungkin dari kalian ada yang bercita-cita mau jadi inspektur tambang. Ya silakan saja ya. Bukan inspektur Vijay ya, beda lagi ya. Inspektur tambang itu bukan polisi. Dia polisi tambang tapi dia statusnya bukan Korps Bayangkara gitu ya. Bukan, tapi dia PNS ya dari Kementerian SDM yang ditempatkan di daerah-daerah sebagai inspektur tambang gitu ya. Jadi melakukan pengawasan gitu ya. Saya punya teman inspektur tambang ya di Kalimantan.
salah satu provinsi di Kalimantan. Jadi dia melakukan nih, dia cerita ke saya kan, dia melakukan pengawasan ke tambang, gitu ya. Jadi pokoknya ketika dia melakukan pengawasan ke tambang itu kayak istilahnya itu kayak capres datang gitu ya, benar-benar disambut, ya. Disambut dengan baik gitu ya. Ada disediain makanan, ya, disediain minuman, ya, dengan ramah disapa gitu ya. Kalau ada PS5 disediain PS5 gitu ya, karena mereka itulah polisinya gitu ya. Salah sedikit gitu ya, tambang itu bisa bermasalah gitu ya. Makanya benar-benar sambut ya. Makanya saya bilang sama teman saya itu, enak ya jadi inspektur tambang. Enak ya jadi inspektur tambang gitu ya, datang ke tambang disambut gitu ya. Ya betul, ada salam tempel memang, iya. Tempelnya di mana-mana lagi ya, kanan, kiri gitu ya. Ya makanya enak ya jadi inspektur tambang gitu ya. Ya, jadi mungkin kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi inspektur tambang, ya silakan saja ya. Kalau inspektur tambang itu pasif income-nya banyak ya, atau pemasukan pasifnya banyak. Bukan berarti uangnya yang bergerak, bukan. Kita diem aja nih ya. Tiba-tiba disamperin, ditempel plek, kan enak. Itu namanya pasif income ya. Tiba-tiba kita lagi mau pulang gitu kan, disamperin, langsung ditempel gitu kan. Pak ini Pak ya kan. Wah apa ini? Nggak usah. Nggak usah. Masa cuma satu amplopnya gitu ya? Enggak ya. Dua lah gitu ya. Enggak ya. Jadi seperti itu ya inspektur tambang ya. Enggak, itu cerita aja itu ya. Enggak semua gitu. Itu hanya oknum. Itu teman saya orangnya berintegritas ya. Berintegritas, cuman memang dari perusahaan tambangnya aja yang sangat welcome gitu ya ketika inspektur tambangnya masuk gitu ya. Jadi seperti itu, melakukan pengawasan intinya ya. Tapi kalau tambangnya nggak bermasalah, ya nggak usah takut gitu ya. Nggak usah takut kalau tambangnya memang sesuai dengan kaidah penambangan yang baik gitu ya. Kemudian administrasi, dokumentasi semuanya sesuai dengan prosedur gitu ya. Ya udah gitu ya. Nggak usah khawatir gitu ya meskipun inspektur tambang datang. Cuman yang masalah itu adalah ketika tambangnya bermasalah ya. Nah, inspektur tambang datang, nah itu yang mereka takutkan gitu ya. Contoh reklamasi dan pesket tambang. Nah ini ya. Nih, ini di Bukit Asam. Ya. Nih, ini di nursery-nya ya, atau tempat perawatan tanamannya, perawatan bibitnya. Ya. Nah, ini seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kemarin buat yang sudah berkunjung kan ke PTBA ya, ngelihat langsung ya gimana mereka melakukan perawatan tanaman. Saya kemarin tuh pengen minta ya. Ya, saya sama Pak Alio tepatnya ya, mau minta bibit kan. Ya mau minta bibit buah ya. Karena di sana kan banyak ya buah ya, ada mulai dari mangga, jambu ya kemarin itu ya. Udah durian kemarin itu kan. Nah, banyak gitu ya. Sebenarnya bagus gitu ya kalau dibawain. Nah, jadi memang bibit-bibit itu nantinya disiapkan gitu ya untuk revegetasi pada saat tahap reklamasi ya, ataupun pada saat pasca tambang gitu ya. Nah, ini yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini bapak-bapak ini yang pakai helm merah ya, dan dua orang pemuda-pemudi ini itu melakukan pengecekan ya. Pengecekan. Hal ini juga yang dilakukan oleh senior kalian, ada salah satu senior kalian 2019 namanya Mega Arum. Ya. Mega Arum itu dia melakukan analisis evaluasi ya. Evaluasi kalau nggak salah, evaluasi keberhasilan reklamasi analisis keberhasilan reklamasi pasca reklamasi di PTBA. Jadi kerjanya apa? Kerjaannya setiap hari ngitungin pohon. Yang masuk ke hutan ya, masuk ke tempat reklamasi ini, ngitung-ngitungin pohon yang hidup berapa gitu ya, terus diukur diameter batangnya, diameternya berapa, jumlah daunnya berapa, dan seterusnya ya, kurang lebih seperti ini yang dilakukannya ya, sampai dia turun 8 kilo dia cerita ke saya berat badannya dalam 1 bulan ya, selama dia TA. Nah, jadi buat kalian yang mau diet ya, boleh ya, boleh melakukan penelitian seperti itu ya. Lumayan 8 kilo dalam 1 bulan ya, artinya seminggu itu 2 kilo ya. Silakan gitu ya. Nanti bisa hubungi saya ya. Jadi saya nggak nawarin ini ya, nggak nawarin obat diet seperti di komen-komen gitu ya. Di komen-komen itu
ada yang tahu nggak gitu ya obat diet apa gitu ya, terus yang ngomen temannya sendiri gitu ya, oh iya gitu kan ada ini gitu kan, intinya dia jualan. Enggak ya, saya nggak pakai itu ya. Jadi silakan saja penelitian di lapangan ya dengan cara seperti itu, bahkan turun 8 kilo ya, mega cerita ke saya ya. Nah, jadi keliling-keliling gitu ya di hutan tiap harinya. Nah, ini melakukan penanaman cie gitu ya. Melakukan penanaman ya. Jadi ada lelaki dan wanita ya. Dia melakukan tanaman ya. Yang laki-laki boleh lah itu ya actionnya ya. Itu yang wanita ngapain tangan kanannya posisinya kayak gitu. Dia takut pohon itu tumbang gitu ya. Nahan gitu ya. Takut pohon itu tumbang gitu. Enggak ya. Tapi mungkin action aja itu ya. Tapi ini adalah proses penanaman ya pada saat tahap awal revegetasi ya. Nah, yang di bawah ya itu adalah pasca tambang peruntukannya tapi enggak dengan revegetasi. Yakni pitnya sengaja diisi. Ya, jadi sengaja dijadikan danau ya, kemudian dijadikanlah tempat wisata ya. Nah, ini ya ada dermaga-dermagaan kayak gini ya. Nah, jangan kasih tahu anak zaman now ya, nanti mereka datang ke sini rusak ini ya dermaganya ya. Nah, jadi bisa dijadikan seperti danau seperti ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini adalah proses pemantauan ya, pemantauan area reklamasi ya. Ini Mbak ini kayaknya lagi KP juga. Kalau nggak KP dia lagi TA. Kenapa Pak? Itu helmnya visitor ya. Artinya dia bukan pegawai situ ya. Kayaknya sih dia lagi KP atau TA terkait dengan reklamasi juga. Ya, mungkin dia sama kayak Mega Arum gitu ya temanya ya. Yakni ngecekin pohonnya satu gitu ya, ngukur dan seterusnya. Ya, ini area reklamasi ya, contoh area reklamasi mirip Antam tapi yang di Kalimantan Barat ya, tambang bausitnya ya. Jenis tanamannya jambu hutan. Nah, ini ya, ditanami jambu hutan. Nah, ini contoh reklamasi dan pasca tambang di area yang anti mainstream gitu ya, nggak biasa ya, yakni di daerah dataran tinggi. Contohnya kayak di Grasberg itu ya, dataran tinggi di mana memang sebelumnya di wilayah tersebut itu nggak banyak tanaman, ya, nggak banyak tanaman. Jadi sebelumnya memang di situ mungkin cuma ditumbuhi beberapa ilalang, ya, beberapa lumut kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti reklamasinya untuk penanamannya itu juga tidak banyak tanaman yang bisa ditanam gitu ya. Paling menanam ilalang-ilalang seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh ini bukan contoh reklamasi dan pasca tambang ya, tapi ini adalah contoh bagaimana yang katanya ya reklamasi yang katanya ya terjadi konflik lahan gitu ya di desa tersebut gitu ya. Saya tidak bawa ini ya, tidak bawa politik gitu ya, tapi saya menunjukkan ya apabila kalau reklamasi dan pasca tambang itu tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, maka hal seperti ini akan terjadi gitu ya. Akan terjadi ya. Misalnya pada saat reklamasi ya, itu tambang itu tidak bertanggung jawab gitu ya, tidak mengembalikan fungsi lahannya seperti sesuai dengan janjinya atau sesuai dengan persetujuan gitu ya, dibiarkan begitu saja gitu. Maka nanti kan ada konflik dengan masyarakat. Ini kaitannya lagi dengan aspek sosial gitu ya, atau dengan sosial kemasyarakatan gitu ya. Nah, ini nggak usah lah, karena lagi tahun-tahunnya politik, saya nggak mau ngebahas Wadas ya, meskipun sebenarnya kalau semester sebelumnya saya bahas Wadas itu ya. Cuma nanti ada yang mengait-ngaitkan lagi ya dengan salah satu paslon tertentu gitu ya. Nah, nanti saya kena lagi. Padahal saya harus netral gitu ya. Harus netral, nggak boleh ikut itu. Ya, meskipun saya udah ada pilihan gitu ya. Udah ada pilihan, tapi aneh ya. Anehnya kenapa? Pimpinan tertinggi saya aja boleh gitu ya.
katanya boleh kampanye, masa saya nggak boleh gitu ya. Tapi sudahlah ya, saya mengikuti aturan yang berlaku ya, ataupun undang-undang yang berlaku gitu ya, bahwasanya seorang ASN itu harus netral ya. Baik, jadi saya tidak akan membahas wadas di pertemuan ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Dava. Pak, izin bertanya Pak, berkaitan reklamasi itu Pak, kan tadi sebelum kita pengurusan IUP itu Pak harus ada Pak ya, rencana reklamasi Pak ya. Iya. Nah itu kan tiap tahun atau tiap masa itu kan terjadi perkembangan. Nah Pak, itu untuk perencanaan reklamasi itu selalu diupdate atau dia bakal tetap ikutin apa yang udah disodorin tadi Pak? Oke. Sebenarnya ya, bagus pertanyaannya ya, selangkah lebih maju. Sebenarnya ada perkuliahannya itu ya di pertemuan selanjutnya, tapi saya tunjukkan sedikit ya. Sebentar. Mana ya? Karakteristik tanah, degradasi, sebentar. Ada itu pembahasannya. Ah, ini dia. Nah, ini ya. Oke. Saya tunjukkan gambarnya ya. Sebenarnya ini pertemuan minggu ke-7 ya, sebelum UTS ya. Cuman karena pertanyaannya sudah ada di sini, nggak apa-apa ya. Mana ini? Nggak apa-apa, buat gambaran aja gitu ya. Atau buat menjawab pertanyaan dari Dava ya. Rencana reklamasi. Nah, udah ya, udah muncul ya. Oke, rencana reklamasi. Prinsip-prinsip reklamasi. Nah, ini. Rencana reklamasi itu disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 tahun. Ya, dengan rincian tahunan meliputi tata guna lahan, rencana pembukaan. Jadi gini, rencana reklamasinya dibuat dalam 5 tahun. Ya, tapi dia merencanakannya untuk setahun-setahun. Maksudnya gini. Tahun pertama dia ngapain, misalnya. Tahun kedua dia ngapain, tahun ketiga dia ngapain, tahun keempat ngapain, tahun kelima ngapain. Ya, terdiri dari tata guna lahannya seperti apa, rencana pembukaan lahan ya, program reklamasi, rencana biaya reklamasi seperti apa. Ya. Nah, itu setiap periode 5 tahun. Ya. Nah, itu untuk menjawab, nah ini pelaksanaannya. Itu untuk